kami Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh berkumpul untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami rindu ditaburi kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, siap untuk ditanami, ditaburi firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap untuk menerimanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi. Ini sepertinya banyak kejebak hujan. Itulah saudara. Di dalam kerinduan pun masih banyak tantangan yang sangat luar biasa. Mungkin gak menyangka ada yang basah ada yang kuyup. Dari rumah belum hujan, di jalan hujan. Itulah. Puji nama Tuhan. Apa kabar? Benar. Luar biasa. Mungkin tadi pagi ada yang suami istri agak-agak baku-baku ini sedikit. Tapi intinya masih ada bisa beribadah pada pagi hari ini. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Kemarin kami ada sidang apa? Sidang lengkap Majelis Daerah DKI Jakarta saudara. Ternyata Bapak Gembala terpilih jadi Ketua Mada. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jadi kita hanya berdoa biar kehendak Tuhan yang jadi. Sekarang saudara, sudah Bapak Gembala kita jadi Ketua Mada, siap-siap jemaat ini juga mengikuti. Iya kan? Amin. Ada amin? Ya, nanti mungkin pelantikannya yang kemarin sudah langsung dilantik sama pusat, tapi nanti ya pengurus lengkapnya nanti ada nanti infonya. Tapi ditabiskan di pusat bukan di sini. Ya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini jika kita masih Tuhan kasih kesempatan ini sangat yang luar biasa saudara. Ya, kita buka dari 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 11. Saya akan bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum yang mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini saudara. Ketika saya membacakan apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Wah, ini pas banget ini. Hari ini saya datang beribadah. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ini suatu tawaran yang sangat luar biasa. Sekarang ini saudara, apa yang kita khawatirkan? Coba cek and recheck. Pribadi kita, lepas pribadi saudara, apa yang kita khawatirkan? Melihat kondisi zaman ini saudara, kita berpikir sesudah corona amanlah. Ternyata malah kita dengar banyak yang PHK, banyak yang pengurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Ya, kita tahu saudara itu. Tapi kadang manusia itu berjuang dan berjuang
sampai tidak beribadah, sampai tidak membaca firman, sampai tidak ada dalam kumpulan. Karena kesibukan untuk mencari dunia dan segala kekhawatiran yang menimpa hidupnya. Kita mencoba untuk berjuang dengan cara kita sendiri. Tapi pada pagi hari ini ada tawaran saudara. Ada 4 poin yang saya dapatkan di sini. Ya, untuk supaya kita bisa menghadapi, ya banyak ayat-ayatnya saudara, banyak poin-poin. Tapi pada pagi hari ini dari ayat ini yang harus kita kerjakan, karena ada kata lah di situ, serahkanlah. Ada suatu usaha saudara, segala kekhawatiranmu kepadanya. Banyak orang khawatir kalau tiba-tiba suamiku PHK, tiba-tiba aku sakit, tiba-tiba suamiku dipanggil Tuhan, istriku dipanggil Tuhan. Aku khawatir kalau aku sakit. Jadi semua itu khawatirkan, itu belum terjadi saudara. Sebagai manusia, iya, banyak kekhawatiran kita saudara. Bagaimana nih kalau saya nggak punya uang, anak saya sedang kuliah, anak saya sedang sekolah. Bagaimana dan bagaimana dan bagaimana saudara. Sebagai manusia di zaman ini saudara, itu saya bilang sebagai manusia, ya iya. Tapi kita ini saudara, umat yang sudah dipilih, pilihan Allah yang sangat luar biasa. Kita akan lihat nanti apa yang kita mau pelajari bersama di sini. Biar Roh Kudus yang menuntun kita saudara. Saya juga tidak ada apa-apanya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Saat ini saudara, ketika kita menyerahkan, jangan kita ambil lagi. Saya sudah serahkan ini, ini Tuhan. Saya taruh. Jangan diambil lagi saudara. Makanya banyak orang gini, ketika menyerahkan, udah Tuhan aku mau tidur, ngorok dia saudara. Tapi tipe yang satu, dia serahkan, tapi dia mikir, tapi gimana caranya ya Tuhan? Ya, sering terjadi seperti itu ya. Tapi gimana caranya Tuhan? Dia mau atur Tuhan. Dia mau mencari kesenangannya dengan caranya saudara. Sekarang ini saya setelah pikir-pikir saudara, banyak orang mencari supaya hidupnya nyaman, supaya hidupnya itu apapun itu, yang penting saya nyaman. Padahal itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan saudara. Tuhan, saya begini. Dia mencoba supaya nyaman, ternyata kita tidak ketemu. Tadi pujian itu saudara, hanya ada hanya ada satu nama yang membuat kita nyaman dalam hidup ini saudara. Jika kita mengenal tadi ku cinta dia, tadi Bung? Ketika bertemu dia tadi, lagu apa Minari Tuhan? Cinta tadi bertemu dengan Tuhan. Ya, itulah cinta yang indah, paling indah ketemu dengan Tuhan. Saudara semua di sini saya yakin pernah jatuh cinta. Halo? Pasti. Mau putus nyambung pokoknya pernah jatuh cinta gitu saudara. Tapi apakah jatuh cintanya itu sama Tuhan? Sudahkah mengalami jatuh cinta yang wow dengan Tuhan? Saudara, akan kelihatan di masa-masa pencobaan, di masa-masa ujian. Disitulah kelihatan cinta kita kepada Tuhan, saudara. Demikian juga dengan cinta dengan pasangan kita. Itu akan teruji. Ya, gak ada istilah tukar tambah. Halo? Emang tambal ban? Iya kan? Jadi saudara, di sini kita melihat, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita percaya saudara, ada yang pelihara kita. Ada amin? Tuhan yang pelihara hidup kita. Tapi kita mencoba dan mencoba untuk bertahan. Tapi galau saudara. Nah pada pagi hari ini yang pertama, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Yang kedua, sadarlah. Saudara, banyak manusia tidak sadar zaman ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Udah tidak baca firman, udah tidak berdoa, udah tidak ada persekutuan dengan saudara seiman. Nggak sadar-sadar. Bersyukur saudara, kita yang datang pada pagi hari ini, saya percaya orang yang sudah sadar. Amin. Walaupun hujan tembus. Ya, dulu waktu pacaran,
Hujan lebat, hujan badai, hujan apa, saya akan datang. Hanya untuk datang. Itulah jatuh cinta tadi. Tapi ada nggak begitu sama Tuhan? Gerimis aja, ntar dulu gitu kan. Tapi kalau mau ke rumah pacar saudara, wah, kami dulu waktu pacaran sama Pak John, setiap jam 9 malam harus telepon. Waktu itu telepon rumah. Jadi saya dulu tinggal di rumah Bang Tommy, udah dipanggil Tuhan, yang pengacara itu. Jadi dia sekolah, mereka pergi ke luar negeri. Kami ada anak gadis 5 di rumah itu, kerjanya tiap hari berdoa, memuji Tuhan. Setiap jam 9 Pak John telepon. Iya, jadi selalu saya bilang, tahu penutupnya saudara apa saudara? Siap. Langsung saya jawab, siap komandan. Jadi dari pacaran, Pak John itu udah komandan saya. Makanya saudara, ketika mulai muka pasangan kita sudah berubah, kita lihat, ingatlah masa-masa dulu saudara. Oh, ternyata dia ini tidak salah pilih. Ya. Terus saya dengar hamba Tuhan gini, kalau istrinya cerewet gitu kan, terus suaminya pandang-pandang, cerewetnya ini lah yang bikin aku tambah suka gitu. Ada nggak gitu suami? Halo. Kalau Pak John, kalau saya cerewet, bunga-bunga tidur, langsung ngorok saudara. Ya. Jadi sebenarnya perempuan itu dengerin aja. Halo, didengarin aja. Nanti dia udah tutut merbete-bete, dengan sendirinya dia sadar sendiri saudara. Jangan dilawan. Ya, jangan dilawan saudara. Di sini sadarlah, ya. Kita harus sadar saudara, supaya kita kuat. Kalau kita sudah mulai, ini kayaknya udah gak baca firman 2 hari nih, tapi gak sadar saudara. Tapi kalau gak makan baru berapa jam telat setengah jam, langsung sadar, oh lapar. Itu jasmani. Bagaimana kalau roh kita Bapak Ibu? Ada gak sadar? Oh iya, saya udah gak ibadah nih, udah berapa minggu. Oh, saya belum baca firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi akhir zaman ini saudara, butuh orang-orang yang sadar. Dan yang ketiga, ketika kita sadar saudara, kita akan senantiasa berjaga-jaga. Ya, sadarlah dan berjaga-jagalah. Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu dikatakan saat ini, waspada. Ya, waspada, sadarlah dan berjaga-jaga. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini yang kita harus waspadain. Ya, nanti bulan 2 kita akan mulai komsel. Saudara, udah 2 bulan kita Natal. Ya, ini masih ada Natal-Natal nih di Januari. Tapi bulan 2 kita akan mulai. Saudara, kita harus sadar bahwa kita ini haus. Karena berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu firman Tuhan. Jadi, sadarlah. Pertama tadi, serahkanlah. Yang kedua, sadarlah. Yang ketiga, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga, waspada saudara. Kemarin saya lihat, saya akhir-akhir ini nggak tahu, suka lihat Facebook saudara. Tiba-tiba di daerah kami itu Simalungun, mobil Fuso lewat, remblong. Jadi motor semua yang di depannya hajar motor siapapun di situ, hajar. Ada mobil L300, supirnya langsung mati di tempat. Dari arah berlawanan ada mobil yang iringan, 3 mobil, Pajero, Ras, sama apa satu lagi. Karena supirnya ini sudah dia banting setir. Ketibanlah Ras itu saudara. Bagaimana di depan mereka itu, nggak kebetulan saya ikutin secara langsungnya, cuman pas ketiban itu nggak boleh di-shoot. Gitu kan. Jadi, tapi tahu saudara apa yang terjadi? 7 orang di dalam mobil itu yang loncat. Padahal mobil itu bonyok saudara. Aku hanya ingat, oh di depan kan ada airbagnya ya. Jadi mungkin itulah, tapi itu cara Tuhan. Mereka bilang di mobil masih ada 4 lagi. Mereka lupa, apalagi di mobil ada 5. Dan itu gepeng mati semua saudara. Itu guru SMKN Siantar, 5 mati. Kemarin saya lihat mereka berapa hari itu jadi gak belajar saudara. Masa berkabung, 5 orang. Ada buru-buru lagi 1. Ada Bultom saya lihat, oh Tuhan, umur 56, 51, 36. Saudara, dalam sekejap 5 orang jadi duda. Dalam sekejap sekian orang gak punya mama. Ingat saudara,
Hidup ini begitu singkat, saudara. Berjaga-jagalah. Kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Itu mereka mau kemana? Mau melayat. Orang tua teman mereka. Mobil Pajero ras sama satu mobil. Kalau nggak salah mobilnya ini di depan. Pokoknya dialah yang kena, saudara. Dan mobil itu jatuh. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dalam sekejap. Mamaku pergi ke sana, tahu-tahu udah nggak ada. Istriku pergi ke sana, nggak ada. Itu hanya hitungan detik, saudara. Makanya kasihilah pasangan yang sudah punya pasangan. Jangan berantem mulu, capek. Ya, jangan habiskan waktu terus sampai musuh-musuhan. Berapa minggu nggak ngomongan. Halo, jangan lebih dari 5 menit. Ayo suami istri, jangan lebih dari 5 menit ya katanya. Saya dengar ada hamba Tuhan. Jangan sampai semalaman. Enak aja. Satu di kamar depan, satu di kamar. Untung rata-rata ngontrak, jadi rumahnya di situ aja, nggak kemana-mana, saudara. Rata-rata ngontrak, udah di situ aja, ya belakang-belakangan masih bagus lah, gitu kan. Ya puji Tuhan. Kalau anak saya, kalau kami dulu seperti itu, apain sih? Dia lihat ini, kayaknya ada sesuatu. Ya, jadi bersyukurlah saudara, anak itu juga sering menjadi alat komunikasi. Ini kasih sama papa, terus datang mamanya, datang istrinya. Ini bilang sama mama ya. Jadi anak itu alat komunikasi yang canggih, saudara. Ya, ketika suami istri ada masalah, saudara. Kami dulu, walaupun sudah melayani, saya kadang kalau sudah kesel tak biarin aja, saudara. Tapi lama kelamaan, dalam hati saya gini, kalau tiba-tiba pasanganku ini dipanggil Tuhan, selesai. Kayak gitu, saudara. Kejadian itu jam 2 siang. Mereka pergi melayat ke raya. 3 mobil, saudara. Itu benar-benar bonyok. Kalau saudara mau lihat Bulu Pange Simalungun. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jaga. Tetap kita tidak tahu, saudara, apa yang terjadi ke depan. Makanya setiap hari kita berdoa, Tuhan, yang bertalian darah dengan semua jemaat GGV Philadelphia, itu kita doakan. Di dalam doa Bapak, Ibu Gembala yang kita doakan, pendoa Dewan Gembala, pasti berdoa untuk jemaat ini. Yang bertalian darah Tuhan dengan jemaat ini. Yang bertalian darah Tuhan dengan kami. Jagai, lindungi mereka. Jadi saat ini saudara menghadapi hari-hari ini, ketika kita sudah menyerahkan, sadarlah, berjaga-jagalah. Saudara, tahu ketika saya udah pernah menceritakan itu, ada ilustrasi monyet. Kalau dia naik pohon, terus angin kencang, pasti dia pegangan. Tapi ketika angin mulai nggak ada, saudara, dia tertidur, jatuh. Hati-hati. Jadi sebenarnya terpaan itu dalam hidup ini, saudara. Tapi jangan lari dari Tuhan, itu permasalahannya. Ketika ada terpaan, jangan lari, saudara. Cari tempat doa, cari persekutuan, sharing, telepon hamba Tuhan. Kalau nggak cocok sama Pak John, telepon Pak Wid. Kalau nggak cocok sama Pak Wid, telepon Pak Marbun. Ya banyak. Karena kadang hidup ini gini, saudara, nggak semua juga cocok. Ya, maksudnya gini, kayaknya aku lebih silakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ilustrasi itu, ketika ada terpaan, dia akan pegang pohon itu sampai sekencang-kencang. Ada juga pernah saya dengar ilustrasi, jadi kura-kura lari sama kelinci, saudara, makancil. Terus kura-kura ini kan terus dia pelan-pelan. Kura-kura tahu kan? Kelinci ini dia duluan. Terus dia tidur di bawah pohon, angkat kaki. Kancil ini terus dia tidur. Rupanya kura-kura ini pelan-pelan. Tahu saudara, udah mau garis finish, kura-kuranya nyampe, kelincinya ketiduran. Kancilnya ketiduran, dia bilang, "Hah, udah di mana?" Sombong, saudara. Makanya dalam hidup ini nggak ada yang merasa kuat. Ya, kita pendeta hamba Tuhan belum tentu, saudara. Makanya saya selalu gini, Tuhan, lihat hatiku Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Jangan sampai kita aman kayaknya. Nggak ada yang aman di dunia ini, saya katakan. Ketika mulai hopeless, ketika mulai tidak nyaman, terus cari perkenan Tuhan. Apa ini Tuhan dalam hati saya? Ada apa gitu? Saudara, 31 Januari sampai tanggal 31 Desember sampai 5 Januari itu masa kita tempat tidur, saudara. Saya hanya, Tuhan, kalaupun harus berangkat, ya berangkatlah. Tapi Tuhan, biarlah hatiku tetap murni di hadapan Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hari keberapa? Januari. Hari ke-28 sudah. Siapa yang nyangka kemarin tanggal 19 yang saya ceritakan tadi selesai. Hanya 19 hari dia. Jadi setiap pagi kan, kayak tadi pagi, udah hari keberapa ini kata Bapak. Jadi setiap hari kami menghitung hari saudara. Karena kan tiap pagi kami ibadah keluarga, masih ada 30 orang. Di situ ada lansia 7 orang saudara. Termasuk Bapak yang 85 tahun. Coba nggak telepon 5 menit, terlambat. Dia telepon saya. Woi, bangun, kenapa? Sehat kau? Sehat Pak. Mulai ibadahnya. Karena dia bilang, aku nggak nyangka lagi menyeberang di 2024 ini. Ternyata ada juga menyeberang 1 hari saudara. Tanggal 1 dia selesai. Iya kan? Tanggal 19 itu kejadian saudara. Kita nggak tahu. Ini bukan nakut-nakutin. Saudara, sadarlah, berjaga-jagalah. Yang keempat, lawanlah. Ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana iman kita tetap teguh? Menyala, on fire ya. Nyala terus. Saya lihat lilin-lilin, ya kalau kita Natal itu sekarang itu kan nyala terus dia sampai habis baterainya saudara. Nah, kalau baterainya udah habis ya mati. Nah, jangan kita sampai mati saudara. Lawanlah si iblis itu dengan iman yang, bagaimana iman kita supaya teguh? Seperti tadi saudara, kita harus ada hidup di dalam persekutuan, di dalam doa-doa saudara. Kami merasakan kok jemaat ini berdoa buat kami, dan saya percaya jemaat juga merasakan hari-hari kita berdoa untuk jemaat ini. Ada amin? Doakan kami juga para gembala dewan ini, dewan gembala ini. Saudara, kami juga saatnya ada lemah saudara. Ya, secara fisik juga kadang aduh bangun susah untuk berdiri. Tapi di situ kita bertanya, Tuhan ada apa? Doa gitu kan. Doa, terus ngomongnya seperti ini. Tuhan, terima kasih aku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan hari ini diberkati semua. Saudara, percaya nggak percaya, tiba-tiba ada kekuatan yang luar biasa saudara. Tiba-tiba saya turun, mulai mengolah, masak. Suami, anak makan. Sering saudara, badan itu memang dibikin kita tidak berdaya saudara. Tapi iman kita itu sangat-sangat penting dalam hal seperti itu. Sering banget fisik kita itu lemah, dibikin kita hopeless, tidak berdaya. Tapi disitulah kita harus bangkit. Bangkit. Kemarin Pak Gembala dari Yesaya 60. Bangkitlah menjadi terang. Supaya bangsa berduyun-duyun datang kepada terang itu. Tugas siapa? Tugas kita saudara. Jangan hari ini galau, besok gimana? Saudara, untuk mempertahankan iman ini gak gampang. Makanya tetap bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan saudara. Kita baca firman setiap hari. Iblis itu juga gak mau kalah saudara. Karena tadi dia berjalan berkeliling. Ini di mana kelemahan Bu Iden ini? Ini di mana kelemahan si Anu nih? Saudara, hati-hati. Dia bisa masuk dari situ, masuk di pikiran kita, mengganggu kita saudara. Jadi makanya dia kan mengaum-aum, pintu mana yang bisa saya masukin ini? Oh, dia ternyata kalau nggak punya uang, happy aja tuh. Oh, dia kalau sakit, selalu bilang makasih Tuhan. Tapi ada yang bilang, wah kalau dia udah mulai flu aja, aduh nanti kalau flu, udah mulai pikir kemana-mana, khawatir saudara. Wah nanti kalau flu kemana nanti ini. Semua dipikirkan saudara. Kadang kita bisa diintimidasi oleh iblis seperti itu. Makanya dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Penderitaan yang sama. Saya mau sedikit bahas ini. Saudara, jangan kita merasa kita paling susah. Ini yang membuat kadang manusia itu putus asa saudara. Padahal lawanlah dia. Ternyata kita memang berjuang bersama-sama di muka bumi ini saudara. Makanya perlu ada komunitas, perlu ada ibadah, perlu ada komsel yang kecil lagi. Di komsel itulah kita curhat, di situlah kita berdoa. Apa masalah Bapak dan Ibu? Oh ya doakan, saya gini. Doakan, saya gini. Saudara, ini sangat ilustrasi dari ibadah pagi juga saya dapatkan. Jadi seorang ibu saudara, suaminya meninggal, dia tidak terima, dia nggak mau dikubur suaminya. Dia bilang saya mau formalin, pokoknya mau ini. Dia bikin di peti. Terus suatu saat datanglah Tuhan sama dia. Kenapa kau nggak kubur?
Aku nggak terima Tuhan. Aku nggak terima pokoknya suamiku ini bisa hidupkan lagi. Bayangkan saudara, dia suruh hidupkan lagi suaminya. Hidupkan lagi suamiku ini. Boleh, kata Tuhan. Tapi coba kamu pergi ke setiap rumah yang keluarganya masih utuh, suaminya, istrinya, anaknya, dan masih utuh. Coba kamu keliling. Kamu minta dari situ. Di situ diilustrasikan garam. Dia mutar-mutar. Wah, saya pernah kehilangan anak. Enggak bisa dapat garam dari situ. Saya pernah kehilangan orang tua yang saya cintai, dipanggil Tuhan. Saya pernah kehilangan ini, saya juga kehilangan suami, saya kehilangan istri, kata yang satu. Sesudah dia kelilingi saudara komplek itu, ternyata semua ada masalah. Baru dia mikir, ternyata bukan saya doang. Terakhirnya, endingnya saudara, udah ada kau bawa garam itu dari rumah orang itu, kau mintalah garam ke rumah, itulah syaratnya supaya suamimu itu bangkit gitu ya saudara. Ini ilustrasi ya. Dia pulang saudara, tidak menemukan, karena setiap rumah ternyata ada permasalahan. Pernah kematian orang tua, saudara, anak. Aku lagi lebih ngeri, anakku katanya dipanggil Tuhan. Aku kata ada yang suaminya, aku istriku dipanggil Tuhan. Terus aku pacarku dipanggil Tuhan. Jadi semua bermasalah. Ternyata bukan aku doang yang punya masalah. Terakhir baru dia kubur suaminya saudara. Kenapa? Sering kita terjadi seperti itu dalam hidup. Lu mah enak. Kita nggak tahu permasalahan dia saudara. Ya, kayaknya ibu itu enak banget, banyak duit kayaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Ya, kebetulan kita ini berteman dengan orang-orang yang kita pikir wow lah. Ternyata setelah curhat saudara, kita masih bisa tidur kan? Masih bisa tidur tak? Ternyata saudara, saya sampai gak bisa tidur Pak Jo. Soalnya begini, dan hati saya gitu, Tuhan makasih. Sering kita terjadi seperti itu saudara. Makanya dikatakan di sini, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ternyata emang dunia ini penuh dengan masalah. Jadi kalau nggak mau ada masalah, ya silakan berangkat. Udah siap? Jangan dulu Bu, anakku masih kecil, anakku masih butuh biaya. Makanya, ayo kita sama-sama berjuang saudara. Karena memang penderitaan, selama kita hidup di dunia ini memang banyak penderitaan saudara. Ayat 10. Saudara, tadi di atas itu apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ketika kita sudah menyerahkan, jangan ambil lagi. Sadarlah, berjaga-jagalah, lawan, jangan dituruti, jangan diruntutin lagi masalahnya. Wah nanti beginilah kali ya. Kalau suamiku PHK terus gimana? Tapi kalau kita punya iman, pasti kita ngomong gini. Dari dulunya begini, Tuhan tolongnya selalu. Tuhan perlengkapi kok selalu. Tuhan ada berkatnya selalu. Ada amin? Buktinya corona kemarin, lewat kan? Lewat enggak? Kita masih ada loh. Satu pun jemaat ini tidak ada yang pergi karena corona. Dan puji Tuhan sampai saat ini. Ya, 2017 lah kita kehilangan 3 orang dalam setahun. Puji Tuhan, sampai sekarang puji Tuhan aman terkendali. Ada amin? Saudara, kita tidak tahu kemana kita berjalan seperti yang saya kasih tahu tadi. Penyertaan Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Kadang kita pikir, pergi naik motor, naik mobil biasa aja. Kita nggak tahu, malaikat Tuhan, kita kan nggak punya mata rohani kadang gitu ya. Dia, kalau saya lihat ya, ingat waktu Bileam, dia pukulin dia punya keledai itu, ya, dia pukulin saudara. Ternyata ada malaikat mengangkat pedang. Nah, banyak orang saudara yang punya penglihatan saudara. Jadi sebenarnya kiri kanan kita ini pasukan malaikat gitu berjaga-jaga. Kita naik motor apa semua. Kalau dengar-dengar dari orang yang kecelakaan ternyata jalan lurus itu dia lihat belok saudara. Makanya dia banting setir. Makanya dia puter. Di situ roh maut itu tarik saudara. Dia bilang gini, saya nggak sadar saat itu. Ya, makanya dia putar saudara. Padahal sebenarnya jalan lurus. Karena ditutup, tiba-tiba ada di situ apalah dilihat. Jadi sebenarnya mata kita ini nggak bisa ngelihat.
Makanya hati-hati. Jadi pasukan, makanya setiap kita mau melangkah, Tuhan pasukan malaikatmu berjaga-jaga atas kami, atas keluargaku, atas semua jemaat GGV Philadelphia. Kita nggak tahu saudara, kita nggak lihat. Tapi ternyata sekeliling ini, sisi ini kita nggak tahu saudara. Mungkin ada tanduk-tanduk ini gini-gini, kita nggak tahu. Tapi mari saudara, hari-hari ini yang kita butuhkan. Nah, ada janji Tuhan bagi kita 4 pada pagi hari ini. Dan Allah sumber segala kasih karunia saudara, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal. Ingat saudara, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita begitu luar biasa. Ya, kepada kehidupan yang kekal. Jadi bukan di dunia ini saja kita berputar-putar saudara. Ada tujuan kita. Makanya kita berjuang selama di dunia ini. Melawan segala tipu muslihat iblis saudara. Hari-hari ini yang membuat kita gini. Mungkin kita nggak pintar ya, nggak pintar-pintar amat istilahnya menerjemahkan, mengerti. Tapi hari-hari kita hidup saudara. Hari-hari bangun tidur, apa yang kita kerjakan? Ada rasanya badan itu berat sekali saudara. Tapi di situ kita harus melawan. Yang pertama saudara, apa Tuhan kasih bagi kita? Akan melengkapi. Ya. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus Yesus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi. Pertama itu. Yang kedua, meneguhkan. Yang ketiga, menguatkan. Yang keempat, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudara akan melengkapi kita di dalam apapun, khususnya di dalam pelayanan. Makanya ketika Tuhan panggil kita untuk boleh melayani, bukan harus jadi pendeta ya. Ya. Ingat kok Bapak Gembala Yesaya 60, kitalah terang di dunia ini. Ya. Kitalah yang menyampaikan kebenaran itu supaya banyak jiwa datang kepada Tuhan berduyun-duyun. Baca nanti Yesaya 60 ayat 1 sampai 3. Ya kemarin dikotbahkan di kantor itu juga. Di situ baru saya agak terbuka. Iya ya. Rupanya kita harus berdampak. Harus berdampak. Pak Gembala sering kasih tahu di 2 Korintus. Kita ini surat yang terbuka. Yang bisa dibaca oleh semua orang. Nggak perlu gini. Hei, kenal Yesus ya. Yesus juru selamat. Nggak usah. Nanti kau dilempar saudara. Kami pernah dulu penginjilan di Monas. Pede banget. Ada yang duduk situ, kenal Yesus enggak? Di mana rumahnya katanya? Aduh, terakhir teman saya dilempar pakai tomat, saudara. Untung tomat, kalau batu. Terus aku lihat, wah, saya lihat berdarah-darah. Itu pede banget dulu kita penginjilan zaman kami dulu saudara, 25 tahun yang lalu. Kami ke Monas. Itu rombongan kita saudara. Ayo penginjilan. Duduk, pura-pura duduk sama abangnya, tukang durian kita. Bang, kenal Yesus enggak bang? Ini ceritanya, ini semangat 45. Kalau aku ceritakan nih Pak John pasti ketawa, konyol kalian itu katanya. Duduk kita situ, bang kenal Yesus enggak? Itu. Pak teman saya kok berdarah-darah. Aku pikir berdarah benar. Tomat dilempar saudara, ada mungkin penjual apa di situ. Jadi harus berhikmat. Tapi ketika kita menjadi surat yang terbuka, baik di lingkungan kita, tutur sapa kita, etika kita, menyapa seseorang, disitulah terpancar saudara. Disitulah terpancar, bukan harus ngomong Yesus, Yesus. Saudara, banyak cara saudara yang Tuhan mau pakai saudara dan saya. Itu yang dikatakan tadi, Tuhan akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu supaya kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Percaya saudara, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Jangan takut sebenarnya. Makanya kita harus berjuang bersama-sama. Ya, berjuang bersama-sama untuk gedung gereja kita. Kita doakan bersama-sama. Iya. Cuman kemarin si Jesslyn bilang, gereja Opa John gitu kan. Ya, yes gitu kan. Tapi gerejanya bersama karena cintanya sama opanya ya. Mungkin tahu ya gembala kan Opa John gitu saudara. Ini gereja kita bersama. Ya, mari apa yang harus kita lakukan saudara? Pasti Tuhan. Kadang mikir juga, Tuhan 17 tahun. Tapi ada kekuatan saudara. Tuhan yang melengkapi, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan dan mengokohkan kita pribadi lepas pribadi. Dan itu juga terjadi di gereja kita ini saudara. Kemana Tuhan bawa kita percaya.
Tuhan sedang menuntun jalan kita ke situ. Saya sangat percaya, saudara. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu luar biasa menyertai kami Tuhan. Bahkan Engkau mengatakan, serahkanlah segala khawatir-Mu kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan segala pergumulan kami, khawatir kami kepadamu Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau yang sudah menyertai kami Tuhan. Dan biarlah kami berhikmat Tuhan, sadar, berjaga-jaga di dalam dunia ini Tuhan Yesus. Karena kami tidak akan mampu Tuhan Yesus. Tapi ada Engkau yang senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, mengokohkan kami. Sampai selama-lamanya Tuhan. Dan Engkau sudah memberikan kuasa itu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami responi firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.